MMORPG, sebuah game yang menuntut kita untuk merasakan kenikmatan dalam sebuah progres. Bukan cuma buat naik level atau ngalahin monster, tapi juga buat hidup di dalam game ini. Genre ini mengajak kita buat membangun karakter dari nol, kerjasama sebagai guild untuk memberantas boss dungeon, bahkan sampai PvP juga ada, dan terus berprogres dari level ke level. Nikmati prosesnya. Nah, MMORPG sekarang ini kebanyakan comeback dan membawakan versi nostalgia di era-era dulu guys. Dan sekarang kita bakal bahas. Inilah 5 game MMORPG yang rilis Oktober 2025 untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Raven 2. Akhirnya nih, MMORPG yang satu ini hadir juga secara global, yakni baru tadi pagi guys, jam 8 pagi, dan game ini hadir untuk mobile dan PC. Nah, ini beneran global, yang dimana bakal tersedia di 150 negara dan mendukung 16 bahasa, termasuk bahasa Indonesia juga guys. Menggunakan Unreal Engine, yang dimana menampilkan dunia dark fantasy dengan visual yang gacor tentu saja. Memiliki 8 kelas karakter yang bisa kalian pilih sesuai gaya bermain kalian. Ini sih game MMORPG Korea pada umumnya, yang dimana bertemakan dark fantasy yang luas, dimana kalian berperan sebagai anggota pasukan khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki berbagai insiden bahaya dan aneh. Untuk gameplaynya tentu saja ini berjalan full auto, dan itu sih hal biasa dan wajar di game MMORPG Korea guys. Ya mungkin bagi kalian yang suka MMORPG santai gini yang full auto, ini cocok banget buat kalian. Dan untuk boss battle juga ada pastinya ya kan untuk game MMORPG. Untuk hero-nya ini terusan banyak juga yang pastinya dengan tier yang berbeda-beda. BTW untuk efek skillnya juga lumayan banget guys. Iris Origin SEA. Versi SEA, yakni sebuah game MMORPG cross-platform yang baru aja rilis di Play Store Indonesia. Bahkan namanya Iris Origin SEA. Bisa dibilang ini bener-bener Iris Online versi dulu, apakah dari grafik, map, bahkan monsternya itu mirip benar. Dan BTW ini adalah versi remake dari IP MMORPG klasik Iris Online-nya guys. Dan gak hanya itu, ini game support bahasa Indonesia juga. Dalam game ini, kalian bisa pilih dari 6 kelas yang dimana ada Knight, Hunter, Mage, Ranger, Guardian, dan Berserker. BTW ini genre long. Ya biasalah MMORPG klasik. Aku ngerasa ini game vibe-nya campuran Ragnarok sama Final Fantasy sih. Dan tentu saja vibe MMORPG sekarang ini pasti ada auto move. Walaupun ini MMORPG klasik, tapi ya ada sentuhan modernnya seperti auto move gini. Untuk segi battle-nya ini pun bagus plus full auto. Dan ini kameranya dari belakang, bukan dari atas. BTW untuk progress, ini game agak lama dari satu level ke level lainnya. Dan bisa dibilang agak pay to win sebab dari kostum, mount, pet, dan aksesoris apapun itu nambah status guys. Untuk dungeon ada beberapa, ada daily dungeon, world boss juga ada, bahkan juga ada rare dungeon. Jadi ya buat kalian penggemar IP Iris klasik yang pengen nostalgia bisa cobain game ini. Cross platform, progress yang juga lama yang buat makin seru, plus ini rilis di Indonesia juga guys. Out of Peak, sebuah game yang hadir 2 tahun yang lalu, hilang entah kemana lalu hadir kembali, tapi sekarang munculnya di X7 Game. Ini adalah sebuah game MMORPG dengan tema fantasi Tiongkok, yang dimana awalnya ini game NFT blockchain guys. Dalam game ini kalian akan berperan sebagai Spirit Bender yang menjelajahi dunia open world yang penuh makhluk mistik. Memiliki konten game MMORPG pada umumnya, yakni ada PvP, bahkan guild versus guild. Boss battle juga ada pastinya ya kan. Kalian bisa memilih dari 5 kelas yang tersedia. Dan ini nggak lore gender, dan dilengkapi dengan kostumisasi karakternya guys. Dari dunianya, grafiknya, ini kayak game ringan guys. Bukan kayak grafik berat apalagi Unreal Engine gitu, kayak Raven 2 tadi. Dengan sudut pandang kamera dari belakang, plus dengan animasi skill yang juga bagus. Mungkin untuk UI, ini game kurang bersih ya, tapi ini bisa auto kok. Apakah itu auto move, bahkan auto battle. Ya dari sudut manapun, ini mah game MMORPG Cina banget dah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Ashes of Valhalla. Hadir juga sebuah game MMORPG terbaru yang rilis pada 15 Oktober 2025 kemarin. Dan ini rilis juga di Play Store Indonesia guys. Mungkin secara garis besar, ini game sama kayak game MMORPG kebanyakan. Cuma ini terbaru, plus dengan size yang juga ringan. Memiliki 3 kelas untuk sekarang ini, yang dimana ada Warrior, Mage, dan juga Gunner. Yang dimana ini nggak low gender, dan juga dengan statusnya tersendiri. Untuk battlenya mah ini full auto pastinya, dan auto move juga ada pastinya. Untuk selebihnya ini mah biasa aja sih, kayak ada mount juga
juga yang nambah status dan lain sebagainya. Kontennya sih seputar game MMORPG biasanya juga, yang dimana ada PvP juga, yakni War Mode, apa itu guild versus guild, bahkan cross server battle. Plus ada arena battle 1 versus 1 atau 3 versus 3. Selain itu ada raid boss juga. Loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. I'm falling fast. Legend of Elumia. Akhirnya, di awal Oktober hadir sebuah game MMORPG yang menggabungkan tema klasik dengan sistem Web3, yang artinya ini game NFT yang katanya bisa cuan. BTW ini game udah pernah rilis di PC, tapi akhir-akhir ini mereka merilis untuk versi mobilenya, dan itu pun support di Play Store Indonesia. Jadi kalau kalian suka game rada klasik dengan sistem battle manual plus dengan grafik yang lumayan, bisa dicobain. Jadi ini bukan tipikal game dengan grafik yang OP kayak Legend of Ymir gitu, tapi lebih ke arah kayak game Albion dan MMORPG yang serupa lah ya. Tapi seriusan ini game simple banget guys. Nah ini game termasuk game unik juga, beda dengan game MMORPG biasanya, yang dimana bisa dibilang mirip seperti sistem Krista Vatlan. Walau nggak mirip-mirip amat sih, sebab dalam game ini MMORPG tapi dungeon base. Kalian bakal ngebersih-bersih dungeon sendirian. Nah ini adalah game manual no auto, dan kalian bener-bener harus explore mapnya atau dungeonnya yang luas bener. Meski begitu, ada juga raid boss dengan guild juga, bahkan crafting juga ada dalam game ini. Tapi ya mesti grinding di dungeon tadi. Nah, dan itu solo BTW. Kan MMORPG biasa tuh rebutan monster ya kan? Tapi di sini enggak, dan ini open world juga BTW. Nah, ini adalah kotanya yang dimana kalian bisa lihat orang random juga dalam game ini. Memiliki gameplay utama yang terdiri dari dungeon crawling, real time PvP antar player, plus dengan quest driven progression. Tapi untuk grafik ini game bagus, santai bisa dibilang. Dan mungkin untuk game selingan ini mah udah cukup oke ya menurutku. Heart erase, so catch me if I fall.